Cek. Yang sudah bergabung ada Alivia. Alivia, bisa kedengaran suara saya? Bisa, Pak. Oke, sip. Sudah mulai ada yang masuk juga. Kita akan langsung mulai saja ya, sambil yang lain nanti masuk-masuk. Sudah, Pak. Oke. Sip, kita mulai. Untuk yang masuknya telat, nanti bisa melihat hasil recordingnya. Dan juga yang hadir, nanti temannya kalau nanya bisa langsung dibantu jawab juga ya, biar ilmunya juga tidak mengendap, tapi bisa disebarkan supaya pemahamannya terus berlanjut ya, tidak lupa. Oke, kita akan mulai saja. Nah, saya langsung mulai karena saya sangat menghargai yang sudah masuk terlebih dahulu ke dalam kelas online mandiri. Mudah-mudahan kita akan bisa mencari bagaimana nanti saya akan memperlihatkan bagaimana konsep supaya kita paham, gitu ya, dan juga gimana supaya kita bisa mengerti, tapi juga dengan cara yang cepat. Kita akan lihat ya. Kita mulai nomor 1 ya, silahkan bisa langsung diperhatikan. Oke, nomor 1 ini adalah tentang termokimia ya, diagram tingkat energi. Kalau kita melihat soal seperti ini, maka kita memperhatikan angkanya gitu ya. Jadi kita suka melihatnya ini mulai dari 0 ya, padahal ini startnya dari 25, kemudian ujungnya bukan yang atas ya, ini adalah yang tertinggi. Ujungnya ada di, jadi ini awalnya, ini adalah akhirnya. Ya. Nah, kalau kita mau ngerjain satu-satu bisa kita cek satu-satu karena mencari yang tidak benar ya. Jadi kita cari yang salah. Nah, gimana supaya bisa mengerjakan ini secara cepat untuk mengecek mana yang salah? Kita pastikan persamaan reaksinya ya. Jadi persamaan reaksi awal menjadi akhir, kita tadi sudah tandai C ditambah O2 menjadi CO2. Ya, sudah setara ya. Ingat di sini harus setara. Setelah setara gimana? Terjadi delta H-nya berapa nih perubahannya? Akhir kurang, namanya delta H berarti akhir kurang awal ya. Ini adalah delta H yang dimaksud. Berarti akhir kurang awal, akhirnya 75, awalnya 25. Berarti deltanya positif ya. Positif 50. Nah, kita harus paham 50 ini untuk siapa aja gitu loh. Yang harus dipahami, oke? Nah, 50 ini cek ya. Untuk di sini lihat koefisiennya. 1 mol siapa? C. 1 mol C, 1 mol siapa lagi? O2 dan 1 mol CO2. Nah, gitu ya, karena koefisiennya 1, 1, 1. Nah, mencari yang salah tinggal dilihat aja nanti, yang bukan 1 mol berapa. Nih, kalau 1 mol C, C itu AR-nya berapa sih? 12 ya. C itu AR-nya 12. Mol itu ingat-ingat, mol itu adalah massa dibagi MR. Kalau mau cek yang karbon, kita mau cek yang karbon nih. Molnya ini harusnya 1 gitu. Masanya nggak tahu, MR-nya atau AR-nya adalah 12. Jadi di sini 12. Jadi massa karbonnya harus berapa supaya 1 mol supaya 50 kJ. Masanya harus 12 gram. Pilihan yang ada di E, 12 gram karbonnya, delta H-nya harusnya 50, ini 75. Langsung ini yang salah. Itu cepat ya, kita ngecek cepatnya kayak gitu. Berarti langsung tahu dong, berarti kalau mau 1 mol O2, ya masanya harus sejumlah MR O2, supaya 1 mol 16 kali 2, ini harus 32 gram gitu loh. Ini harus 44 gram, supaya dia 1 mol dibagi 44, dibagi 32 gitu. Ini harus 12 gram. Gitu ya. Itu cara cepatnya, gitu ya. Kalau kita mau ngecek. Kalau kita mau cek satu-satu boleh banget ya.
Reaksi pembakaran karbon menghasilkan CO2 tergolong endotherm. Betul ya, karena dia apa? Positif. Betul ya. Nih, endotherm karena dia positif. Perubahan entalpi reaksinya 50, betul juga, tadi udah dicek. Energi aktivasi itu yang ini nih. Ini namanya energi aktivasi. Ini yang ini nih. Energi aktivasi. Selisihnya 100 dikurangi 25, 75 gitu ya. Oke. Terus perubahan entalpi pembentukan 8,8 gram. Ini ubah jadi mol. Molnya berapa? 8,8 dibagi 44 mrCO2. Jadi 0,2. Nah, gitu. Berarti delta H-nya harus berapa? Ya udah, delta H aksennya tadi kalau misalkan CO2-nya 1 mol 50. Kalau 0,2 berapa ya? Tinggal 0,2 aja dikali kalau 1 mol 50. Jadi berapa? 10 kilojoule. Betul juga nih. Ya, maka jawabannya yang kalau mau cek satu-satu boleh, kalau mau tadi cara cepetnya juga boleh. Langsung kalau 1 mol dan satu gitu ya, masanya adalah AR atau MR. Itu cara ngecek. Bisa dimengerti? Ada pertanyaan? Silakan. Alivia, Brigita, Jayadi, Maura, dan Rusda. Bisa dimengerti penjelasan saya? Iya, Pak. Ada pertanyaan? Belum ada? Bapak, aku mau nanya. Boleh. Kalau energi aktivasi itu berarti dia tuh yang paling besar dikurangin yang kecilnya gitu. Energi aktivasi itu ya nanti mengantisipasi ada 2 energi aktivasi. Kalau nanyanya energi aktivasi ya itu harus puncak ini. Energi di puncak aktivasi ini, puncak aktivasinya di puncaknya ini dikurangi awal titik awal reaksi. Ingat, puncak dikurangi titik awal reaksi. Makanya jadi 100 dikurangi 225. Ya. Kita 775. Gitu. Gimana? Bisa dipahami? كذبنا وقلنا ما نزل الله. Masya Allah. Kurang harus dikerasin suaranya. Siapa barusan yang menghibur kita semua? Oke, kita lanjutkan ya. Selamat datang yang baru bergabung. Kita akan lanjut ke nomor 2. Oke. Sorry. Oke, kita ke nomor 2. Oke, tadi yang awal adalah soal termokimia. Yang ini adalah tentang elektrokimia. Oke, dua-duanya kimia fisika ya. Oke. Untuk elektrokimia ini, nah saya mau tanya dulu nih, bantu saya jawab ya. Ini selnya volta atau elektrolisis? Boleh dibantu jawab. Halo, halo. Boleh bantu jawab? Ini elektrokimia, elektrolisis atau sel volta? Ada yang bisa bantu jawab? Pertama, kita ceknya apa nih? Ada ini apa nih? Voltmeter.
pendeteksi akan ada hasil listrik atau gitu ya. Yang ini ada jembatan garam. Kalau ada dua tanda ini berarti ini tanda-tandanya apa nih? Sel volta. Betul, terima kasih sudah bantu jawab. Ini sel volta, oke? Ya, ini adalah sel volta, berarti sel volta harus menggunakan deret volta, oke? Jadi kata kuncinya adalah deret volta, ya. Deret volta itu yang mana? Yang nyanyi, ya. Deret volta itu yang nyanyi, gitu ya. Kemudian nyanyinya gimana? Masih ingat nggak ada yang barangkali kalau diajarinnya nyanyi ya sama gurunya? Ya, deret volta. Kenapa harus kita pakai deret volta? Karena di sini tidak ada tandanya, kan kita harus pakai tanda kalau volta itu apa? Katoda positif, anoda negatif. Sayang sekali di sini tidak ada tandanya. Oke. Kemudian katoda reduksi, anoda oksidasi. Sayang sekali di sini tidak ada. Karena tidak ada, berarti harus pakai deret volta. Ya, deret volta itu pakai nyanyi ya. Apa nyanyinya? Nyanyi. Yuk, nyanyi. Lika basar cana. Tuh ya. Magal mana zana. Ayah cai sini ya. Ayah cai. Nah, dua O di situ. Cerve, cerco, listen. EBH, SBBI, Cuhagag Petau. Ya, Cuhagag Petau. Nah, tuh. Nah, sekarang kita mau membandingkan. Ini ingat-ingat, makin ke kanan, makin reduksi, makin ke kiri, makin oksidasi. Nah, sekarang di soalnya kita tandai apa? Kromium, yang mana kromium? Nih, Cr ya. Dan nikel, Ni. Yang ini. Langsung ketahuan, yang reduksi siapa menurut ini? Ni gitu ya. Terus Cr-nya mengalami oksidasi. Artinya apa? Oksidasi itu melepas elektron, ya. Berarti Cr3 plus Cr menjadi Cr3 plus ditambah 2 elektron. Terus reduksi artinya menangkap elektron. Ni2 plus ditambah 2 elektron menjadi Ni. Ya, tahu dari mana sih Cr-nya 3 plus nih? Di soal ada ini nih. Ada larutan ini kalau diionkan jadi apa tuh? Cr3 plus ditambah SO4 2-. Gitu ya, tahu dari situ ya. Ini dari Ni2 plus tahunya dari situ. Ni2 plus sama SO4 2-. Nah, sebetulnya ini kalau mau detail, dari sini aja udah kelihatan. Kelihatan apa? Yang namanya aliran elektron, ini elektron mengalir secara logika ya dari yang punya atau melepas, dari yang melepas ke yang menerima gitu ya. Ini berarti elektron mengalir dari Ni ke dari Cr ke Ni. Mana yang dari Cr ke Ni? A, C, E. Ya, ini salah kan? Berarti. Nah, kemudian kalau ditanya massa yang meningkat berarti mengendap. Yang mengendap siapa? Cr atau Ni? Ya, yang jadi logam adalah Ni gitu ya. Berarti Ni mengendap, Cr melarut bahasanya. Gitu. Jadi yang masanya mengendap, yang masanya meningkat siapa? Nikel ya. Berarti jawabannya yang ya. Elektronnya mengalir dari Cr ke Ni, dari yang melepas atau oksidasi ke yang menerima atau reduksi.
Cr ke Ni, massa yang meningkat Ni karena mengendap. Ion Ni2+ dari lautan menerima 2 elektron yang dilepaskan oleh Cr. Jadilah mengendap. Mengendap berarti massanya bertambah atau meningkat. Jawabannya ya. Mengendap Itu. itu karena dia Menangkap ini kan. elektron, fasanya dari larutan berubah jadi solid. Oh iya. Fasanya Coba. berubah ya. Jadi ini karena Ni ya, aqueous berubah jadi solid. Ini kebalik dari solid menjadi aqueous. Jadi soal ini berarti harus kalian punya privilege tahu deret volta supaya bisa mengerjakan. Kecuali di sininya ada tanda positif negatifnya, itu lebih enak pakai langsung kepan atau crow, katoda positif, anoda negatif. Ada pertanyaan soal nomor 2. Ada pertanyaan? Udah Pak, enggak. Siap. Jadi kalau ada tanyakan boleh di kolom chat, raise your hand atau langsung aja ya. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Muncul di layar kalian share screen saya? Muncul Pak. Oke. Oke, kita akan cek soal nomor 3 sampai nomor 5. Ini sudah di soalnya disebutkan bahwa ini adalah elektrolisis. Ya, ini adalah elektrolisis dan kemudian kita akan mencari sesuai yang ditanyakan. Muatan listrik yang dialirkan sebesar. Oke. Nah, oke. Kita akan cek di sini. Kalau nyari muatan listrik, jangan di fisika mungkin muatan listrik langsung Coulomb. Tapi di sini jangan terkecoh muatan listriknya adalah F yang ditanyakannya. Faraday. Ingat, Faraday itu sama dengan apa? Itu sama dengan mol elektron. Gitu ya. Harus kita tahu sama dengan mol elektron. Nah, kalau kita cek lagi hukum Faraday, hukum 1. Wa-eti berbagi 96.500. Ya, ingat-ingat Wa-eti itu E-nya adalah AR dibagi jumlah elektron terlibat dalam reaksi di masing-masing katoda atau anoda ya. Nah, kita mau nyari mol elektronnya berapa. Nah, sebetulnya kalau kita bisa mau turunkan secara kimia atau fisika boleh ya. Ini secara fisika saya turunkan jadinya E dikali Q per 96.500. Oke. Nah, jadi ini Q-nya langsung ada. Nah, kemudian W-nya itu adalah E dikali F. Jadilah kita tahu dari sini, tahu bahwa F itu adalah Q per 96.500. Tuh, bisa langsung dicari di sini. Oh, tinggal Q dibagi 96.500 doang ternyata ya. Kenapa? Karena kan kita tahu kalau di sini ketika kita W di F sama dengan W dibagi E, itu artinya apa? F itu sama dengan mol elektron. Bisa dicari juga dengan memasukkan Q dibagi 96.500-nya. Q-nya sudah ada di soal nih. Nah, itu jadi tinggal
dibagikan ke 965. Oke, ya. Ini kan kalau dicoret, ini coret 5 ya. Itu ada puluhnya. Jadi 1/50. 1/5 0,2 dibagi 10 berarti 0,02. Selesai ya, dapat jawabannya. Kalau mau tahu tembaga yang diendapkannya berapa banyak, ya udah langsung di sini. Tembaganya tahu dulu muatannya berapa ya. Ini dari sini Cu2+, SO4, 2-. Gitu ya. Berarti di sini saya tahu elektron terlibatnya berapa? Elektron terlibatnya 2, karena di sini Cu-nya 2+. Di logs-nya ya. Jadi langsung masukin ke sini WCU. Nih tadi udah kita, ini dipakai data yang tadi itu dipakai lagi. Jangan sampai dilupakan. Nih yang ini nih. Tadi kan E dikali F. F-nya udah ada tuh di atas. AR-nya di sini dipakai nih. AR dibagi N kali F. AR-nya di soal ada 63,5. N-nya 2. F-nya 0,02. Nah, tadi. Jadi jangan dihitung lagi, Q-nya dimasukin lagi gitu ya. Kan udah tadi ya. Berarti ini enak banget nih. Coret 0,01 dikali 63,5. Ya langsung aja. 0,35. Oke. Nah, ini ingat nih. Ingat nih, karena larutan jadi ada H2O. Kita harus cek reaksi di katoda dan di anoda. Di katoda, reaksinya yang menang adalah si Cu ini. Jadi Cu2+. Kenapa? Karena Cu yang menang reduksi. Melawan air, Cu itu menurut Deret Volta lebih menang karena sebelah kanan air. Lichtwasser Cana, Magal Manazana, ada air. Cervecer Johnson, PBH, SDBI, Cuk Haga tetap tahu. Cu reduksi menang dibanding air. Jadi Cu2+ tambah 2 elektron jadi Cu. Nah, kalau di anoda, ketika ada anion yang mengandung oksigen melawan air, yang menang adalah air. Gitu ya. Sehingga yang anoda saya masukin sini nih. Ini nomor 5, pakainya yang ini. Ya. Saya tulis reaksinya di anoda. Nih, air dioksidasi menjadi 4H+, aquos nih, ditambah O2 ditambah 4 elektron gitu. Nah, perhatikan ini gas ya. Perhatikan nih, ada itu berarti asam. Kalau asam pH-nya kurang dari 7. Jadi ini pasti salah, itu pasti salah gitu loh. Langsung eliminasi. Gitu ya. Kalau mau nembak, ya nah nembaknya terarah nih tinggal 3 lagi pilihan. Lumayan lah, asalnya 1/5, peluangnya jadi 1/3. pH-nya kurang dari 7. Nah, sekarang kita mau hitung gimana? Ah, mau hitung. Tadi udah tahu mol elektronnya berapa? Ini nih. Nah, tadi kita udah hitung kan, F itu adalah mol elektron gitu ya. Mol elektron. Mol elektronnya adalah 0,02. Masukin ke situ. Ya, masukin berarti saya tahu mol elektronnya 0, berarti mol H+nya sama dengan mol elektron. Kenapa? Karena koefisiennya sama-sama 4, sama-sama 0,02. Oh, mol H+nya 0,02. Cerah nih kalau nyari pH. Konsentrasi H+ itu tinggal mol per volume. 0,02 volumenya nih. V-nya 1 liter dibagi 1 gitu. Kan enak banget ya. Jadinya 2 kali 10 pangkat min 2. Ya, pH-nya jadi min log H+ ya. Min log konsentrasi H+ ini. Jadi 2 min log 2.
3 soal untuk 1 data. Silahkan ada yang mau ditanyakan, nomor 3 sampai nomor 5. Bapak, Ya. yang kan yang nomor 4 itu yang diambilnya CU gara-gara dia tuh menang dari air. Oh, oke, Untuk Pak. reaksi reduksi. Karena kan tadi deret volta makin kanan makin reduksi ya. Jadi kalau nanti di soalnya ini bukan CU nih, Likbasercana megal mana, nah sampai situ ya. Likbasercana Mg Al Mn itu sebelah kiri air. Kalau sebelah kiri air berarti dia tidak akan mengendap. Air yang akan reduksi, jadi tidak akan ada kenapa. Logam mana yang akan mengendap? Logam sebelah kanan air semuanya. Dari mana? Dari Zn. Zn, Cerve, Cerjonisen, PBH, SBBI, Cuhaga, Petau. Nah, ada cu di situ. Berarti dia mengendap di sini. Cu2 plus menangkap 2 elektron menjadi Cu. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Belum ada? Saya akan lanjutkan ya. Oke. Kita cek nomor 6 sampai 8. Aduh. Kalau segini kelihatan jelas nggak tulisannya? Kelihatan, Pak. Oke. Kita akan mengerjakan soal nomor 6 sampai 8. Ini adalah soal stoikiometri redox. Oke. Stoikiometri redox. Dan juga sekaligus larutan ya. Stoikiometri larutan, pengenceran, sini ya, digabung-gabung. Karena memang ciri khasnya ujian mandiri biasanya soalnya begitu, suka digabung-gabung satu sama lain. Dibuat lebih agak sulit sedikit dibandingkan ujian TBK. Ya, tapi mudah-mudahan kalian nanti bisa ya mengerjakannya. Oke, kita lanjutkan nomor 6. Nah, mau mencari jumlah mol elektron terlibat untuk setiap mol Ki. Nah, ada kata kuncinya di sini diketahui. Setiap mol Ki. Ingat setiap mol Ki itu berarti setiap itu apa? Satu ya. Nyari apanya? Mol elektron terlibat. Nah, kita akan cek biloxnya ya. Kita cek nih HOCl. Kita pura-pura nggak tahu reaksinya sudah setara ya. HOCl ditambah Ki menjadi KiO3 ditambah HCl. Kita cek biloxnya ya. Bilox Cl di sini siapa dulu nih? H-nya kan plus 1, O-nya min 2, berarti Cl-nya plus 1 ya. Cl di sini min 1. Berarti Cl mengalami apa? Reduksi. Mengalami reduksi. Reduksi sebanyak 2 elektron. Betul ya. Kemudian I-nya di sini min 1 ya, di situ min di sini K-nya plus 1. O-nya min plus
5. Ngerti nggak? Iya, 5. Ya. Nah, I-nya mengalami apa ini? Oksidasi. Oksidasi sebanyak berapa elektron? 6. Nah, gitu ya. Nah, berarti KPK kan? Jumlah elektron terlibat itu apa? KPK elektronnya. KPK elektron. KPK 2 dan 6 berapa? 6 ya. 2, 6. Benar nggak? Iya, iya Karena benar. 2 dikali 3, 6 ya. 6. Jadi KPK nggak melulu harus dikalikan ya. Oke, jadi ini dikali 3, ini dikali 1 ya. Makanya ini koefisiennya 3, itu koefisiennya 3 gitu ya. Nah, yang penting saya udah tahu 1 mol KI itu koefisiennya 1 cocok nih. Untuk 1 mol itu koefisiennya 1. Berarti kalau 6 elektron, molnya berapa? 1 untuk 1. Kalau 6, ya 6 mol. Karena pakai apa? Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Saya bandingin koefisien KI dan elektron. 1 banding 6. Kalau mol KI-nya 1, ya berarti mol elektronnya 6. Karena perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Begitu. Ada pertanyaan? Oke, kita ke nomor 7 ya. Nomor 7. Konsentrasi larutan HOCl yang diperoleh sebagai hasil pengenceran. Nah, pengenceran ingat nih. Pengenceran itu berarti perumusannya gimana? Molaritas awal dikali volume awal sama dengan molaritas akhir dikali volume akhir. Yang ditanya hasil konsentrasi berarti M2-nya. Kalau M2-nya ada, harusnya M1, V1, V2-nya ada. Kita cek di soal. Oh, ini nih. Ada nih. HOCl tuh yang dipakai 100 ml. Hasil dari mana? Hasil dari pengenceran ini. Oh, yang diencerkan itu M-nya, ini awal kan? Nah, ini awal, ini akhirnya yang dipakai. Yang dipakai. Awal itu apa tadi? Yang diencerkan. Nah, gitu ya. Kita cek langsung, masukin M1-nya 4,5. V-nya 2 ml. M2-nya ditanyakan, V2-nya adalah 100. Berarti ini langsung enak ya, 9 dibagi 100. Nah, ya, jawabannya yang C. Oke, itu dasarnya adalah stoikiometri asam basa. Ya, waktu di belajar stoikiometri asam basa dikenalkan konsentrasi campuran dan konsentrasi pengenceran. Silahkan, ada yang ditanyakan? Tidak ada, oke. Kalau tidak ada, berarti kita akan lanjutkan ke nomor 8. Jika reaksi tersebut berlangsung secara stoikiometris dan sempurna, kata kuncinya ini. Apa ini? Habis bereaksi
semua bereaksi habis. Langsung pakai apa? Langsung pakai perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Udah itu ya. Berarti saya mau cek yang mana nih? Oh, konsentrasi HCl-nya. Oke ya. Jadi kita tulis lagi 3HOCl ya. 3HOCl ditambah Ki menjadi KiO3 ditambah 3HCl. Oh ini, sorry ada yang tadi salah nulis 3-nya. Harus di sini. Ya. Oke. Nah, berarti yang dibandingin yang mana? Yang harus diketahui dulu gitu ya. KI diketahui 0,05 gitu ya. 0,05. 0,05 terus stoikiometris dan maksudnya di sini kita harus membuat, di sini belum bisa ditentukan reaksi habis, tapi harus menggunakan apa? Reaksi pembatas ya. Karena molnya berbeda, ya. Jadi pakai reaksi pembatas. Nah, ingat nanti perbandingan mol ini pada bagian apa nih? Pada bagian reaksi. Oke, ininya 0,05 gitu ya. 0,05. Sini serang KI-nya. Sorry ya. Berarti KI-nya di sini tidak diketahui volumenya, harus dihitung dulu ya. Nol koma nol lima 0,09. molar. Tadi kita udah hitung ya. Ini 0,05. Mula-mula reaksi sisa. Itu ya. Oke. Berarti yang habis bereaksi siapa? Dibagi koefisien ya, 0,09 dibagi 3, 0,05 dibagi 1 ya. Berarti yang habis ini ya, 0,09. Ini habis. Berarti ini 0,03 ya. Yang ditanyain kan ini ya, HCl 0,09. Karena 3/3 berarti sama perbandingannya, jumlah molaritas juga sama. Oke, ini jawabannya adalah begitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bapak maaf, itu tadi kenapa pakai mula-mula reaksi sisa? Kenapa pakai mula-mula reaksi sisa? Oke, sebentar. Ini sebetulnya di sini kita harus volume KI-nya harus tahu dulu ya. Saya cari dulu coba di sini. Mol HOCl
Mol HOCl itu M dikali V ya. M-nya 100, V-nya 0, M-nya 0,09 tadi dikali 100 jadi 9 milimol. Berarti mol KI-nya sepertiganya ya. Sepertiga dari 9 sama dengan 3. Volumenya VKI mol P-nya adalah mol per molaritas ya. 3 molaritasnya berapa? 0,05. Berarti 30 dibagi setengah 60 ml. Oke, kita akan coba ya. Nah sebetulnya memang yang harus dibandingin itu bukan molaritasnya tapi molnya. Tapi kita cek ya ada atau tidak jawabannya. Nah, kalau molnya tadi sama-sama ini 9 milimol, gitu ya. Ini 3 milimol, berarti otomatis HCl ini molnya berapa? 9 juga ya. 9 milimol. Tapi untuk mencari molaritasnya, mol per V total. Molnya 9, V totalnya 100 ditambah 60 tadi hasil itu. Jadi 9 per 160. Berapa nih dekatnya? 9 per 100. Ada yang tolong bantuin? 0, 0,056. Ada? 0,056 molar. Oh, ini ya. Udah ya. Mohon maaf ralat ya. Ini saya koreksi langsung di sini. Oke, jadi betul yang tadi di awal saya sebutkan, yang namanya stoikiometri sempurna itu artinya apa? Artinya semua pereaksi habis ya. Nah, gitu ya. Semua pereaksi habis, jadi tinggal langsung perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien gitu ya. Nah, ini nih yang tadi saya tuliskan ini. Jadi nggak usah pakai pereaksi pembatas ya. Tapi memang jadinya cara mengerjakannya bertahap. Kamu harus tahu dulu nih, nyari mol HOCl-nya di sini. Mol HOCl-nya harus dicari dulu. Mol HOCl-nya harus dicari. Terus dicari mol KI, volumenya karena harus pakai volume total nantinya. Ya, harus pakai volume total. Karena harus pakai volume total, nih tadi yang saya jelaskan ini untuk mencari HCl-nya. Angkanya tidak bagus ya, tidak apa-apa. Ini nyari M HCl. Ya. Ini hasilnya.
Angkanya nggak bagus. Ya. Jadi kita pakai perbandingan mol. Jadi tahapannya apa tadi? Kalau semua habis reaksinya, itu berarti molnya nanti tinggal pakai perbandingan mol, perbandingan koefisien. Mol HOCl-nya tahu dari mana? Molaritas yang tadi pengenceran dikalikan 100. Jadi 9 ya. Ya, 9. Kemudian mol KI-nya adalah perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Sepertiga dari 9. Sepertiga dari 9 adalah 3. Nyari volume KI-nya, ya tadi rumusannya tinggal mol per molaritasnya. Molnya tadi udah tahu 3, molaritasnya ada di soal nih, 0,05. Oke, jadi tahu 60 ml. Kenapa saya harus nyari ke sini? Karena HCl ini kondisi sudah bercampur antara HCl dan KI. Jadi volumenya harus campuran. Jadi harus 100 ditambah volume KI yang tadi sudah didapat. Makanya ketika sudah tahu molaritas HCl-nya ini mol per V total 9/100 tambah 60. Baru dapat molaritas setelah reaksi. Jawabannya yang A. Soal yang ini kategorinya susah. Ya. Kenapa? Karena harus teliti, volumenya harus campuran, ya, ditotalkan. Nah, kalau yang tadi pakai MRS itu nggak boleh, kenapa? Karena MRS itu nggak boleh molaritasnya. Tadi saya coba kerjain langsung pakai molaritas, ada jawabannya, tapi salah. Nggak boleh. Molaritas itu bergantung juga volumenya, jadi harus pakai mol. Perbandingan reaksi pembatas harus mol yang dipakai. Karena menentukan reaksi pembatas itu mol per koefisien. Yang kecil itu yang pembatasnya atau yang habis bereaksi. Ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan yang ini. Oke, sejauh ini tipe soal yang susah nomor 8 ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Sip, kalau tidak ada, oh ada di chat. Oke, belum ada. Oke. Saya lanjutkan ya. Kita ke nomor 9. Dalam kalorimeter sederhana, kapasitas kalor diabaikan. Berarti kalorimeternya nggak dipakai ya. Sebanyak itu direaksikan dengan HCl berlebih sehingga menghasilkan itu. Kalau reaksinya itu 1 mol Zn. Oke. Ingat-ingat ada hubungan delta H dan Q. Ya. Q itu adalah min delta H delta H itu adalah min Q per mol. Ini hubungannya dengan menggunakan apa? Azaz Black ya, buktikannya. Berarti di sini saya bisa langsung menuliskan mol sama dengan delta H sama dengan min Q. Nah, itu ya.
Nah, Q-nya apa? Q-nya adalah MC delta T. Mol. Tapi di sini saya anggap kalian tahu bahwa M-nya bukan molalitas ya, tapi massa. Nah, itu ya. MC delta T. Kita mau nyari apa? Kalau jenis larutan, nih yang C. Gitu ya. Oke, berarti di sini yang dipakainya larutan sehingga langsung aja molnya mol siapa di sini? Mol Zn ya. Mol Zn-nya ini karena Zn yang direaksikan dengan HCl. Ini 3,25. Jadi saya kasih tanda dulu di sini. Saya nyarinya mol Zn. Itu delta H-nya ada di soal juga ya. Delta H-nya juga delta H-nya Zn ditambah HCl ya. Zn ditambah HCl. Nah, ingat M-nya ini adalah massa larutan. Nah, gitu ya. Massa larutan. Oke, jadi tinggal masukin aja. Mol Zn-nya 3,27 dibagi 65,4. Nah, gitu ya. Dikali delta H-nya ada tuh min 240 kilo. Jadi 10 kali 10 pangkat 3. Kenapa? Karena Ki itu satuannya joule. Delta H kilojoule. Jadi kilonya harus ditulis. Masanya berapa? Nih. Massa larutannya 750 min. Nah, di kiri ada min, di kanan ada min, nanti hilang gitu. 750 gram. Terus C-nya ditanyain. Nah, gitu ya. Delta T-nya 23,5 menjadi 27,54. Soal ini jadi kayak susah, padahal cuman begini aja ngerjainnya. Oke. Sip, kita langsung kerjain aja. Cara ngerjainnya biar cepat gimana sih? Ini kan coret-coret nih. Coret. Coret berapa nih? 20 ya di bawah. Iya. Ini 75 kali 4 berapa? Nih kaliin 3.000 kan? Tuh, kan enak nih. 24. Ini 3-nya nanti pindah ke bawah juga. Jadi 24 dibagi 6. Ya 4 ya kan. Nggak ada yang depannya angka 4 kecuali jawaban yang C. Jadi soalnya memang kayak soal yang sulit, tapi ternyata sederhana dalam pengerjaannya. Tinggal langsung masukin rumus kenal sama ini, aman deh. Oke, kita ke nomor 10. Ada pertanyaan dulu boleh. Tidak ada, kita lanjutkan ya. Sepuluh. Isoelektron. Berarti jumlah elektronnya sama. AR jumlah elektronnya berapa? Yang bawah kan 18. Jadi kalau X2 min itu elektronnya adalah 18. 18 itu setelah ditambah 2
elektron karena ini telah menerima 2 elektron ya, telah terima 2 elektron. Nih, awal telah terima 2 elektron jadi 18 isoelektron dengan AR. Oh, berarti jumlah elektronnya ini berapa dong? Elektronnya X-nya berapa di sini? X-nya adalah 16. Oh, berarti X-nya, nah gitu nomor awalnya. Ini awal sebelum menerima nomor atomnya. 16, yang mana yang 16? Ah, langsung jawab. Gampang ya? Silakan kalau ada yang tanyakan. Kita lanjutkan kalau begitu. Nomor 11. Oke, nanyanya optis aktif. Kita akan cek satu-satu ya. Bentar. Kita lihat nomor 11. Senyawa berikut yang bersifat optis aktif. Artinya apa? Punya atom C asimetris. Asimetris itu apa? Chiral. Bahasa sederhananya apa? Tangannya beda-beda. Tangannya beda-beda. Tangan C, atom C asimetris. Tangan C-nya beda-beda. Tangan C ada 4 ya. Tangan C-nya beda-beda. Berarti harus dicek satu-satu? Ya, boleh lah gitu ya. Nomor 2 kita yang A nomor 2. Yang A kita cek. 2 propanol. Ya, gambar aja. Gambar aja. Propanol ini di nomor 2 ya. Nah, langsung kelihatan nih tangannya sama ya. Nih. Nah, sama ya. Ya, apalagi dia punya H3. Ini punya H3 juga. Ini ada H-nya 1. Jadi ini salah. Yang B 1 bromo propana. 1 BR. Nah, ini kan H-nya ada 2, ini H-nya ada 3, ini H-nya ada 2. Ini sama lagi. Ini juga bukan. Gitu ya. Kan tangannya harus beda-beda. Yang C 3 kloropentana. 3 udah kelihatan sama ya. Ini sama pasti bukan. Gitu ya. Yang D 2 hidroksi pentana.
pentana gitu ya. Ada di nomor 2. Hidroksi itu OH. Nah, ini kan ada H-nya 3, ini H-nya 1 ke atasin Mas saya biar kelihatan beda. Nah, ini kelihatan nih. Beda-beda ya. Ini tuh, beda ya. Ini terus ini juga beda. Ya, beda-beda ya. Tangannya ini adalah C asimetris atau C chiral. Jawabannya adalah yang karena yang E pasti salah juga. Mau propana ada metil C. Wah, ini tangannya 3. Ini ada yang ditanyakan nomor 11? Tidak ada. Nggak ada, Pak. Sip. Kita lanjut ya. Nomor 12. Nih, campuran yang dapat menghasilkan ester. Ester itu dibuat dengan proses namanya esterifikasi. Esterifikasi itu apa sih bahannya? Bahannya adalah alkohol ditambah asam karboksilat. Mana yang asam karboksilat? Gitu aja dulu. Ini kan salah. Ini bukan, ini alkohol, tapi ini bukan karboksilat. Ini asam karboksilat. Ya, ini bukan asam karboksilat. Kenapa? Nggak ada kata-kata asamnya kok. Nah, pasti salah juga. Salah. Asam oleat. Nah, ini asam karboksilat. Asam di belakangnya at. Asam at. Betul kan? Natrium hidroksidanya yang salah. Nah, bukan alkohol. Tuh ya. Ini propanol. Udah benar. Fosforus triklorida salah. Bukan asam karboksilat. Nah, ini nih. Propanol alkoholnya. Asam karboksilatnya at. Nah, ini langsung. Enak ya, ngerjainnya kan begitu ya. Tinggal cek aja belakangnya, oh ini asam, terus belakangnya asam karboksi. Ini biar kelihatan. Karboksilat. Ah, nomor 12. Oke. Nomor 13. Sebanyak 9 gram zat organik non-elektrolit dilarutkan ke dalam air. MR zatnya. Ini kan, nah ini enak banget non-elektrolit. Mendidih, berarti tinggi pakai delta TB ya. Masukin aja langsung ke delta TB sama dengan MKB dikali I. Delta TB-nya itu ya 0,052. Kan air mendidih 100, berarti 100,052 kurang 100 itu deltanya. Ya. M-nya ini yang kita uraikan, massa dibagi, ini saya tulis di sini aja, massa per mr
massa per mr dikali 1000 per gram pelarut. Ini saya masukin masanya 9. Ini 9 terus mr-nya ditanyain. Ini kalau saya tuh kalau mau apa namanya? Kalau saya mau meramal nih ya, meramal karena zat organik non elektrolit gitu ya. Nanyain MR terus angkanya nih di sini 9, masanya biasanya MR-nya itu adalah kelipatan masanya. Jadi tanpa menghitung kalau saya nih ngerjain soal ini kan bukan buatan saya soal ini. Kalau saya tanpa menghitung soal ini, saya akan langsung mencari kelipatan angka 9 dan saya pastikan itu jawabannya. Kelipatan 9 itu berapa aja berarti? 9, 18. Nah, ada kan? Tidak ada lagi yang kelipatan 9 di antara semua ini kecuali yang C. Jadi saya bisa langsung jawab C. Kita buktikan. Lanjutin ya. Molaritasnya massa per mr dikali 1000, gram pelarutnya berapa? Setengah kilogram berarti 500. KB-nya berapa? 0,52. I-nya non elektrolit jadi 1. Jadi MR-nya berapa? MR-nya nih coret 10. Ya, ini coret 2. 9 kali 2 18 kali 10 180. Ya, ramalan saya terbukti. Gitu, saudara-saudara ya. Biasanya seperti itu. Tapi kan kalau soal mandiri biasanya angkanya juga nggak bagus-bagus. Isinya tidak bagus. Jadi tapi kalau kebetulan bagus begini, nah bisa diramal. Nanti kalau misalkan, wah ini kalau jatuh elektrolitnya gula pasir, kan tahu gula pasir itu MR-nya 342 nih. Pasti masanya kelipatan 342 menurut saya. 17, 171 gitu. Berapa lagi? 85,5 gitu dan seterusnya. Itu pengalaman empiris saya kalau dulu ujian supaya quick solution-nya seperti itu. Ternyata saya terapkan di sini masih relevan ya. Kalau mau ngerjain manual kayak gini ya nggak lama juga bisa ya dikerjain. Nomor 14. Suatu reaksi berlangsung sebagai berikut. Pernyataan yang benar terkait reaksi tersebut adalah ini kita mau ngecek asam basa gitu loh. Teori asam basa itu ada 3. Yang pertama Arrhenius. Arrhenius itu melepas H+ atau OH-. Nggak ada di sini, berarti bukan teori Arrhenius. Ya, tidak ada di pilihan jawaban juga. Kemudian yang kedua adalah Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry itu apa? Bronsted-Lowry itu adalah serah terima elektron. Serah terima H+ gitu ya. Jadi teori asam basanya Bronsted-Lowry itu adalah serah terima H+. Nggak ada H+ di sini. Berarti langsung eliminasi jawaban yang ada Bronsted-Lowry-nya. Pasti jawabannya salah yang itu. Nah, eliminasi, nembaknya terarah lagi kalau mau nembak nih. BDE, tapi hati-hati nembak di seleksi mandiri. Biasanya seleksi mandiri masih pakai sistem minus biasanya. Tapi bergantung yang kalian ikuti ya. Yang ikuti itu apa seleksinya, tipenya. Kalau tipenya bukan sistemnya minus, hati-hati kalau mau nembak ya. Tapi itu kalau mau nembak bisa terarah seperti ini. Eliminasi jawaban yang pasti salah itu yang sangat dibenarkan nembak di kimia. Jadi harus tetap pakai teori dasar. Oke? Pernyataan yang benar berarti kita cek nih. Cara ngeceknya pakai karena sisa Lewis ya.
Lewis, dibacanya Lewis karena di Indonesia nggak apa-apa lah. Padahal Louis ya, karena di Lewi orang Prancis ya. Teori Lewi nih. Teori asam basa Lewis. Yang namanya kata Lewis nih, yang namanya asam adalah donor, bukan donor. Kebalik kalau Browns itu baru donor. Kalau teori asam basa Lewis, asam itu adalah akseptor. Akseptor apa sih? PEB. Penerima pasangan elektron bebas. Sedangkan basa adalah donor PEB. Artinya donor apa sih? Donor itu berarti punya kelebihan elektron. Iya dong, kalau mau donor harus punya kelebihan elektron bebas. Baru bisa ngasih. Janganlah ngasih kalau dia sendiri tidak punya. Gitu ya. Cara melihat PEB-nya di mana? Kalau di spesi, yang kelihatan ada PEB-nya adalah yang punya kelebihan nih elektron. Ini kelihatan nih minus ya muatannya. Oke, jadi kelihatan nih yang kelebihan elektron itu muatannya minus. Ini kan kelebihan elektron. Oh, otomatis CO32- yang akan sebagai basa. Yang pasti dulu itu deh. CO32-nya bertindak sebagai basa Lewis. Ada nggak yang CO3- bertindak sebagai basa Lewis? Nggak ada ya. Kalau CO32- bertindak sebagai basa Lewisnya nggak ada, berarti SO3 bertindak sebagai asam Lewis. Nah, ada di sini ya. SO3. Lawannya kan, kalau CO32- kelebihan elektron, SO3-nya kekurangan elektron. Kalau kekurangan, nerima elektron, berarti dia sebagai asam. Jawabannya ya. SO42- kelebihan. Kalau kelebihan sebagai basa. CO2 itu sebagai asam. Di sini basa, bukan salah. Ya. Jawabannya adalah yang ada pertanyaan soal nomor 12 sampai 14, silahkan. Tidak ada. Oke. Kita ke nomor selanjutnya. Oke. Ini katanya kesetimbangan. Kita lihat kata kunci kesetimbangannya, gitu ya. Pertanyaannya ya, kita lihat. Di sini di soal kita lihat dulu nih, delta H lebih kecil dari 0 artinya apa? Negatif ya. Kalau negatif itu apa berarti? Exotherm ya. Negatif. Exotherm. Gitu ya. Nah, ini logam Ag. Yang mana nih logam Ag? Nih, yang ini nih, logam Ag banyak. Lebih banyak. Artinya apa? Kesetimbangan logam Ag itu ada di sebelah mana nih? Ada di kanan. Banyak artinya kesetimbangan inginnya geser ke kanan gitu loh. Apa aja yang harus dilakukan geser ke kanan? Karena delta hanya negatif, 1. Berarti suhu diturunkan. Kenapa? Ya, kalau diturunkan kan jadi negatif suhunya. Lepas ke luar. Kalornya dilepas ke lingkungan. Exo. Betul ke arah kanan. Ya. Ada yang suhunya diturunkan? Nggak ada. Oke. Katalis tidak pengaruh. Jadi ini udah pasti salah. Gitu ya. Lanjut. Menambah bereaksi. Mana aja reaksi? Ag plus dan Fe2 plus gitu ya. Fe2 plusnya nih.
Jadi ditambah perak, ya salah. Perak kan ini kan ion perak, gitu ya. Apa aja reaksi itu tadi? Ion perak, satu lagi apa? Ion Fe2+. Ion Fe2+ ada di mana? Nih ada di sini karena ini ionnya Fe3+. Nggak ada di soal. Jadi jawabannya pasti yang D. Ya, di sini tidak ada tekanan dan volume tidak pengaruh. Kenapa? Karena khusus gas. Di sini nggak ada gas, gitu ya. Tidak ada yang fasanya gas, jadi tidak pengaruh untuk pengubahan volume dan tekanan. Nomor 15. Ada pertanyaan nomor 15? Tidak ada. Kita ke nomor 16. Oke. Suatu senyawa memiliki rumus molekul itu. Oke, kita cek ini rumusnya masuk mana? Ini masuk rumusnya Cn H2n plus 2O. N-nya berapa? 4 ya. N-nya sama dengan 4. Tuh. Masukin sini kan? 4 ditambah 2, 10. Nah, jadi ini. Yang rumusnya itu tuh apa aja sih? Alkohol atau alkanol. Satu lagi eter. Eter itu namanya alkoksi alkana. Jadi yang pasti salah, salah. Tuh, langsung eliminasi. Jawaban yang salah B, D, B, C, E. Nah, nembak 50-50 tinggal nih ya, ini terarah nembaknya A atau D. Nih, mau yang mana tinggal dipilihnya ya, karena tapi nembak terarah itu butuh teori dasar. Kita tahu CnH2n plus 2O itu adalah untuk alkohol atau eter, sehingga yang B, C, E salah karena ini aldehid itu asam karboksilat, yang ini keton. Jadi tinggal A dan C. A dan D. Nah, sekarang lihat C-nya ada berapa? Ini N-nya sama dengan 4 tuh apa nih? Ini adalah jumlah C. Jumlah C-nya ada 4. Cek aja di sini mana yang 4. Metoksi C-nya 1, etana C-nya 2. Jadi ini C1 ditambah C2. C3 kan? Gitu ya. Enggak 4 C-nya. Nah, ini butanol C-nya 4. Nah, gitu ya. Jawabannya adalah D. Jadi nggak usah gambar, juga bisa langsung jawab. Gitu ya. Nah, karena udah tahu di nomor 16 ternyata antara alkohol dan eter, maka ini pakai reaksi identifikasi antara alkohol dan eter. Nah, pertama diceknya pakai apa? Bereaksi dengan Na. Yang ini tidak bereaksi dengan logam aktif. Oh, ini langsung di sini ya, di ramanya pakai yang. Nah, kalau Fehling-Tollens kan untuk ngecek apa? Aldehid dan keton, jadi udah pasti salah gitu. Mengubah lapis biru jadi merah asam, kan bukan, tadi juga bukannya membentuk eter dengan asam asetat. Bukan eter ya, harusnya ester. Langsung bisa jawab, jawabannya yang D. Karena alkohol bereaksi dengan Na, eter enggak. Tadi butanol ini alkohol bereaksi dengan Na. Jawabannya yang D.
ya. Lagi-lagi mudah-mudahan kimia bisa diandalkan untuk mendulang nilai yang besar ya nanti pas ujiannya. Amin. Ada pertanyaan? Sampai nomor 17? Tidak ada. Kita lanjutkan 3 nomor terakhir. Ya. Kita cek nomor 18. Pada suhu dan tekanan tertentu, 80 liter suatu hidrokarbon. Hidrokarbon nggak diketahui, CXY, dibakar sempurna karena dia ditambah oksigen. Oh, udah langsung aja CXY ditambah O2. Kalau sempurna berarti menghasilkan apa? CO2 ditambah H2. Gitu. Karena ada pada suhu tekanan tertentu, ini bisa dipakai sebagai patokan untuk menggunakan hukum siapa? Hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac itu apa? Perbandingan perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Nah, itu. Cek di sini tadi 80 ml ini katanya. Oksigennya 360 ml. CO2-nya 240. H2O-nya 240. Mari kita bandingkan. Kita sederhanakan jadinya ya. Bagi berapa nih? Bagi 40 ya. Biar jadi 2 banding 9 banding 6 banding 6. Gitu ya. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya. Harus bilangan bulat sederhana ya. Jadi ini naik jadi 2. Ini jadi 9. Itu jadi 6. Ini 6. Oke. Oh, berarti pakai matematika aja. Nyari jumlah C 2X sama dengan 2X sama dengan 6C. Ya, 6. Berarti X-nya 3 ya. Jumlah A-nya 2Y sama dengan di kanan ada berapa nih? 6 kali 2 ya. 12 ya. Berarti Y-nya adalah 6. Berarti C3 nyarinya rumus molekul. Ya, jadi rumus molekulnya adalah C3H6. Nah, itu ya. Rumus empirisnya CH2. Nah, tanyanya rumus molekulnya C3H6. C3H6 itu rumusnya apa? Ya, kita pakai ini nih. C3H6, lihat aja. Cn berarti H2N. Ya, ini berarti alkena, C-nya ada 3. Alkena C3, propena. Oke. Ya. Atau satu lagi selain alkena adalah atau sikloalkana, tapi nggak ada di pilihan jawaban yang ada alkena. Sekarang nomor 20. Ini periode ketiga. Ini khusus dibahas babnya karena sifatnya yang unik. Mana pernyataan yang benar tentang periode 3? NaMgCl logam reaktif. Salah ya, kenapa? Yang logam itu cuma 3 ini. Ini yang logam gitu ya. Basa MgOH
lebih kuat dari NaOH. Salah, kebalik ya. MgOH bersifat amfoter, salah. Yang amfoter itu siapa? Yang amfoter itu adalah aluminium ya, AlOH 3 kali. Ya. Keelektronegatifan. Gimana? Piano, berarti ke arah sana pianonya ya. Makin kanan, itu apa? Gimana? Nanti minggu, Ali siap pergi sama Clara. Ya, pianonya makin kanan, makin besar. Piano. Nih, ke elektronegatifan. Nah, berarti siapa yang lebih besar? Cl lebih besar dari P, lebih besar dari salah dong ya. Cl lebih besar dari S lebih besar dari P, ini sama. Ya, jawabannya adalah yang meskipun kamu nggak tahu yang lebih kuat HCl4 atau H2SO4, tapi yang pasti A, B, C, D salah gitu ya. Dan betul lah ya, asam yang paling kuat itu yang paling kanan. Ya, saya tambahkan kekuatan asam makin kanan makin besar ya. Karena ini lemah nih H2PO. Jadi ini basa amfoter. Basa kuat, basa lemah, amfoter, asam lemah, asam kuat H2SO4, H2SO3 lemah. Ya, ini tadi juga lemah H3PO4 ya. Terus ini HCl kuat, HCl4 kuat juga. Jadi betul ya jawabannya. Ya. Oke, itu pembahasan soal kali ini dari 1 sampai 20 persiapan mandiri. Silakan ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri. Yang masih bergabung Maura dan Mika. Oke, kalau tidak ada, terima kasih sudah memperhatikan yang sudah hadir pada kesempatan sore hari secara virtual. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga sehat selalu semuanya. Selamat berjuang. Jangan lupa jaga kesehatannya, berdoa terus, minta doa juga sama orang-orang terdekat ya. Saling mendoakan dan saling membantu satu sama lain, sesama kalian yang berjuang ambis untuk ujian mandiri. Sekian dari saya. Selamat sore semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.